Pursuit of the Truth, bab 197-198. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Si Masin, Han Changzi mundur beberapa langkah lagi, dan kebencian terpancar di wajahnya. Fang Sen berdiri di sana dengan speechless. Saat ia menatap orang yang familiar namun asing di hadapannya, hatinya terasa sakit. Ia tahu sumber luka Fang Mu, tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Apalagi yang bisa ia lakukan selain itu? Dia hanya berpura-pura tidak tahu dan berakting seolah-olah telah melakukan segala yang dia bisa untuk menyembuhkan luka putranya. Dia tahu bahwa hanya dengan melakukan itu ada kemungkinan Fang Mu benar-benar pulih suatu hari nanti. Saya Fang Sen, pemimpin suku Tranquilis. Salam, Tuan Sima. Fang Sen menundukkan kepala dan menahan rasa sakit di hatinya sambil berbicara dengan hormat. Ekspresi lembut itu tetap terpampang di wajah Fang Mu, seolah-olah dia tidak melihat kebencian di wajah Han Changzi. Dia mengabaikan Fang Sen yang berdiri di sampingnya. Dia berjalan menuju Han Changzi, dan begitu berada di sisinya, dia mengangkat dagu pucat Han Changzi dengan tangan kanannya. Han Mountain Bell adalah milikku, Fang Mu adalah milikku, dan kau juga milikku. Sekarang, aku akan pergi dan mencari tahu siapa yang berani mengambil milikku. Saat Fang Mu berbicara, raut wajahnya berubah muram. Dengan sekali ayunan tangan, dia tidak lagi memperhatikan Han Changzi dan berjalan menaiki tangga menuju puncak gunung timur yang tenang. Saat ia melangkah maju, anak tangga akan tertutup lapisan udara yang sangat dingin. Ketika ia tiba di puncak, tetua suku Timur Tenang hanya meliriknya sekilas sebelum rasa dingin langsung menjalari tubuhnya dan ia segera bangkit untuk membungkuk ke arah Fang Mu. Salam, Tuan Sima. Fang Mu tidak berbicara. Ia berjalan melewati tetua suku Timur Tenang dengan ekspresi muram. Ia berdiri di tepi gunung dan memandang ke arah kota Gunung Han. Tanpa mendengar perintahnya, tetua suku Timur yang tenang tidak berani berdiri. Setelah ia membungkuk dalam waktu yang lama, orang-orang di sekitarnya melihat hal ini dan terkejut. Mereka pun ikut membungkuk dan tidak berani berdiri tegak. Tepat pada saat Fang Mu berdiri di puncak dan mengarahkan pandangannya ke arah Suming yang duduk di lonceng Gunung Han di kota Gunung Han, petir di dalam tubuh Suming meletus dengan cahaya yang menusuk dan suara dentuman keras. Sebuah perubahan yang membuat tubuh Suming gemetar muncul dari dalam dirinya. Itu adalah kilatan petir tipis berbentuk busur. Penampakan kilatan petir yang berputar-putar di sekitar tubuhnya bukanlah hasil tarikan dari lingkungan sekitar Suming, melainkan produk dari tubuhnya sendiri setelah petir bumi dan petir kekosongan terus-menerus bertabrakan dan menyatu. Setelah terus-menerus memurnikannya, akhirnya sebagian darinya menjadi miliknya sepenuhnya. Yang dia sempurnakan bukanlah petir, melainkan sumber yang menciptakan kekuatan petir. Dia memurnikan petir bumi dan petir kekosongan. Hanya pada saat keduanya bertabrakan, kedua material ini akan memperoleh substansi untuk dimurnikan, dan hanya pada saat itulah dia akan berhasil. Petir bumi menyambar organ-organnya, dan petir kekosongan memenuhi otaknya dan bagian atas tengkoraknya. Ketika kedua sambaran petir yang tidak terlihat oleh mata telanjang ini menyatu dan menghasilkan kekuatan yang mengejutkan, petir secara alami akan muncul di luar tubuh Suming. Dia gemetar. Petir di tubuhnya akhirnya sepenuhnya dimurnikan dan telah berubah menjadi wadah transendensi asalnya. Namun, pada saat itulah jantung Suming berdebar kencang dan rasa terkejut menggantikan semua emosi dalam dirinya. Dia mengira sedang memurnikan petir, tetapi begitu berhasil, dia melihat sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhnya. Petir memenuhi tubuhnya, tetapi sambaran petir itu tidak akan membahayakannya. Hal itu menciptakan perasaan di dalam dirinya seolah-olah petir-petir itu akan menyatu dengannya dan menjadi bagian dari dirinya. Dia juga bisa merasakan ada busur petir yang berputar-putar di luar tubuhnya. Suara gemuruh bergema di langit dan tanda petir muncul di tengah alisnya. Dia berhasil mengubah petir menjadi wadah asalnya. Petir bergemuruh di langit. Saat suara itu menyebar, seolah-olah ada banyak sekali orang yang berteriak di langit, memberi selamat kepada Suming. Sensasi yang membuatnya merasa kuat muncul di dalam hati Suming, tetapi itu tidak dapat menghilangkan keterkejutan yang dirasakannya saat itu.
Setelah beberapa saat, dia dengan paksa menekan perasaan itu dan membuka matanya. Saat dia melakukannya, pedang kecil berwarna hijau itu tiba-tiba berhenti dan menebas keluar secara horizontal, menembus bagian tengah alis kepala perang suku Timur Tenang, yang terus-menerus menyerangnya. Pedang itu menembus kepalanya dengan sedikit darah, dan kepala perang suku Timur Tenang gemetar sebelum jatuh tewas. Pada saat yang sama, banyak kilat menyambar dari dalam tubuh Su Ming dan menyerbu ke arah 4 orang lainnya. Keempatnya diselimuti kabut hitam sepenuhnya, tetapi sebelum mereka sempat menghindar, mereka telah dihujani kekuatan petir. Salah satu dari keempat orang itu langsung meledak, sementara 3 lainnya batuk darah. Begitu mereka terpental ke belakang, pedang hijau kecil itu mengejar mereka, dan dengan satu tebasan, kepala ketiga orang itu terlepas dari leher mereka. Kedinginan terpancar dari tatapan tenang Su Ming. Dia tidak akan pernah berinisiatif memprovokasi orang lain, tetapi begitu seseorang mengganggunya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah membunuh keempatnya sekaligus, Su Ming menatap ke arah suku Tranquilis. Ia memiliki firasat kuat bahwa ada seseorang yang mengawasinya dari Gunung Tranquilis. Saat ia menoleh, tatapannya bertabrakan dengan tatapan Sima Xin di udara antara Gunung Han dan Gunung Tranquil. Saat tatapan mereka bertemu, Fang Mu gemetar di tempatnya berdiri di Gunung Timur yang tenang. Sejumlah besar petir langsung muncul di sekeliling tubuhnya dan merambat ke dalam tanah melalui kakinya. Pupil matanya menyempit. Aku meremehkannya. Saat Su Ming bertatap muka dengan Sima Xin, tubuhnya langsung diselimuti lapisan embun beku yang menusuk tulang di lonceng Gunung Han. Sejumlah besar udara dingin menyebar dari dalam tubuhnya, dan dia diselimuti lapisan es tipis. Sekalipun es itu langsung hancur oleh sambaran petir dan menghilang, rasa menggigil menjalari tubuhnya. Su Ming perlahan berdiri, dan begitu dia menegakkan tubuhnya, kilat di langit mengeluarkan gemuruh dan berkumpul di sekelilingnya, seolah-olah akan mibaofa dalam sekejap. Aku memurnikan petir dan mengubahnya menjadi wadah asalku terjebak di antara keadaan ilusi dan nyata. Bentuk aslinya berada di dalam diriku, namun saat ia menyebar, ia akan menyebabkan petir bumi dan petir kekosongan di dunia menyatu. Kilatan cahaya muncul di mata Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya ketika kilat dari langit tiba dan meraih udara ke arah banyaknya sambaran petir tersebut. Tubuh Su Ming seketika diselimuti oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Akhirnya, tidak ada lagi petir di langit. Semuanya telah berkumpul di Su Ming dan berubah menjadi bola petir raksasa. Cahaya dari benda itu bersinar ke segala arah, tampak seperti matahari yang terbuat dari kilat. Ketika Fang Mu melihat ini di Gunung Timur yang tenang, wajahnya menjadi semakin muram. Siapa namanya? Tetua suku Timur Tenang ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Tuan, namanya Mosu, dia mencapai transendensi setelah mencapai kesempurnaan besar di alam pemadatan darah dan dianugerahi gelar Jenderal Ilahi Transendensi. Tatapan tajam muncul di mata Fang Mu. Dia berdiri di atas gunung dan mengangkat tangan kanannya sebelum menunjuk ke arah gunung tandus di kejauhan. Seni berserker langit beku, 9 kreasi 1. Suaranya tenang, tetapi ketika kata-katanya sampai ke telinga tetua suku Timur Tenang itu merasakan jantungnya berdebar kencang. 9 kreasi, Sir Sima benar-benar berhasil mengendalikan seni berserker ini sampai sejauh ini. Udara dingin tiba-tiba muncul entah dari mana di gunung yang ditunjuk Fang Mu. Udara dingin itu seketika menyelimuti seluruh gunung, dan dalam sekejap mata, gunung itu berubah menjadi gunung es. Gemuruh yang mengguncang bumi bergema di udara. Gunung es bergetar, dan lapisan es terlepas dari gunung dalam kondisi sempurna dan melayang ke langit. Lebih tepatnya, ini adalah gunung es yang tidak berisi apapun di dalamnya. Bagian dalam gunung itu kosong, tetapi bentuknya persis sama dengan gunung yang terlihat di permukaan tanah. Saat melayang ke atas, gunung es kosong itu menerjang Gunung Han dengan suara dentuman keras, dikendalikan oleh jari Fang Mu, menyerbu ke arah tempat Su Ming berada dan menimpanya. Seluruh Gunung Han bergetar, banyak bebatuan terlepas dari gunung dan jatuh, bersamaan dengan banyak bangunan yang langsung hancur. Su Ming gemetar, bola petir raksasa di sekitarnya melayang ke atas dan menabrak gunung es kosong di udara. Ketika petirnya dan gunung es itu bersentuhan,
dentuman dahsyat yang mengguncang langit dan bumi bergema di udara dan berubah menjadi gelombang suara yang menyebar ke segala arah. Gunung es itu diselimuti petir. Saat berguncang, gunung itu langsung berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu hancur, bola petir di sekitar Su Ming juga menghilang. Ketika petir dan es menghilang, Su Ming tampak seperti membeku. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Meskipun es itu segera hancur, wajah Su Ming sangat pucat. Ketika es di tubuhnya menghilang, dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Darah itu juga sangat dingin. Ketika dia batuk mengeluarkan darah, darah itu berubah menjadi butiran es yang tersebar tertiup angin. Namun, masih ada kilatan petir yang berputar di belakang Su Ming. Kilat-kilat itu menyebar seolah-olah terus berusaha untuk menyatu kembali. Simbol guntur juga muncul di tengah alis Su Ming. Namun, simbol petir itu memiliki banyak cabang yang menyebar. Bentuknya tidak lengkap, tetapi tetap terlihat sangat mirip dengan petir yang dilihat orang di langit. Selain percikan petir di tubuhnya, ada juga baju zirah yang terbentuk dari kabut hitam. Baju zirah itu menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Hanya tatapan acuh tak acuh yang terlihat saat ia menatap Fang Mu, yang juga balas menatapnya dari gunung timur yang tenang. Apa yang menjadi milikku ada di sini. Jika kau berani mengambilnya, maka kau harus membayar harga yang setara, dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Fang Mu berbicara dengan lesu. Jubah yang terbuat dari kabut ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia datang ke tempat ini secara pribadi untuk satu tujuan, dia ingin melihat siapa orang yang berani mengambil apa yang menjadi miliknya. Sekarang, dia telah melihatnya. Sayang sekali tubuh ini hanya mampu memberiku kekuatan untuk satu serangan, tapi jika kau terluka hanya dengan satu serangan, maka kau terlalu lemah. Kau tidak layak bagiku untuk datang ke sini. Tapi aku ingin melihat apakah kau masih berani mengambil apa yang menjadi milikku setelah mengalami seranganku. Fang Mu tersenyum tipis. Saat suaranya bergema di udara, jubah ungu di tubuhnya benar-benar menghilang. Dia duduk bersila, dan setelah melirik Su Ming, dia menutup matanya. Begitu dia membukanya kembali, ada kebingungan di matanya. Si Masin telah pergi. Daratan menjadi sunyi. Hanya 4 kepala binatang buas itu yang terus menyerang dan saling menggigit di langit. Su Ming terdiam. Dia bisa tahu bahwa orang lain tadi adalah si Masin. Dia memang kuat. Su Ming mengangkat kepalanya dan memandang binatang berkepala 9 di langit. Kilatan muncul di matanya dan dia perlahan melayang ke udara. Begitu mencapai puncak, dia melihat kepala-kepala yang telah dikuasai oleh kehendak si Masin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tapi, kau tidak bisa mencegahku mengambil apa yang menjadi milikmu. Setelah mengendalikan kedua kepala itu, Su Ming dapat mengetahui bahwa begitu ia menguasai keempat kepala, maka ia dapat mengambil lonceng tersebut. Su Ming tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membangunkan 2 kepala yang tertidur lainnya. Namun, dia masih bisa mengambil alih 2 kepala yang telah terbangun yang dikuasai oleh kehendak si Masin. Dia mungkin kuat, tapi tidak sekuat itu sehingga aku tidak bisa menghancurkan tekadnya. Tatapan dingin muncul di mata Su Ming saat dia berjalan menuju kepala-kepala di langit. Kedua kepala binatang buas yang dikuasai oleh kehendak si Masin menoleh ke arah Su Ming secara bersamaan. Sosok si Masin di pupil mata mereka juga tampak seolah-olah sedang menatap Su Ming. Mereka tidak melawan, mereka hanya menatap Su Ming yang berjalan ke arah mereka dengan dingin. Si Masin sudah lama tahu bahwa hanya dengan kemauan di kepala mereka, dia tidak bisa mencegah mereka dihapus kecuali dia datang sendiri ke tempat itu, tetapi dia tidak bisa sampai tepat waktu. Namun, dia tidak melontarkan ancaman apapun. Makna tersembunyi dalam tatapan dinginnya jauh lebih menakutkan daripada kata-kata apapun yang bisa diucapkan. Su Ming menatap sosok si Masin di antara kedua kepala itu dengan tatapan dingin yang serupa. Matanya juga membekukan. Ketika tetua suku Timur Tenang melihat pemandangan ini dari Gunung Timur Tenang, dia akhirnya mengerti mengapa Su Ming dan si Masin terasa begitu mirip. Itu karena kedua orang ini sama-sama acuh tak acuh. Bahkan aura yang mereka pancarkan hampir identik. Su Ming mengangkat tangan kanannya dan banyak busur petir muncul entah dari mana. Dalam sekejap, kedua kepala binatang buas itu diselimuti. Si Masin, lonceng ini milikku. Saat Su Ming menyatakan hal itu dengan tenang, guntur bergemuruh di langit.
Sosok si Masin di salah satu dari dua kepala itu langsung menghilang dan menjadi kosong. Sosok lainnya menghilang tak lama kemudian. Saat hampir lenyap dari pandangan, Suming melihat si Masin tersenyum. Tidak ada tanda-tanda emosi, baik kebahagiaan maupun kemarahan, yang terlihat dalam senyuman itu. Namun, ada sedikit kebanggaan yang tertanam dalam dirinya, tersembunyi di balik senyuman itu. Kebanggaan itu tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan mereka pun tidak berhak untuk merasakannya, tetapi pada saat itu, kebanggaan itu muncul. Wajah Suming tetap datar. Dia mengayunkan lengan kanannya dan saat kilat menyambar, senyum si Masin di matanya lenyap sepenuhnya. Saat sosok di mata kedua kepala itu benar-benar lenyap, percikan petir tiba-tiba muncul di dalam pupil mereka, dan secara bertahap, sosok Suming tercermin di dalamnya. Pada saat itu, 4 dari 9 kepala binatang buas di langit yang dikendalikan oleh Suming mengangkat kepala mereka dan meraung. Naga, berkepala, selatan, kaisar, mutlak. 5 kata itu bergema di benak Suming seperti geraman raksasa. Suaranya terdengar tua dan serak seolah bergumam, memberi orang lain perasaan bahwa suara itu terkadang datang dari jauh, tetapi terkadang sangat dekat. Naga berkepala 9 kaisar selatan tertinggi, gumam Suming. Saat suaranya terdengar, denting lonceng yang belum pernah terdengar sebelumnya di kota Gunung Han tiba-tiba bergema di udara. Denting lonceng terdengar seolah-olah mengenali tuannya. Saat bergema di udara, lonceng Gunung Han di daratan bergetar, dan tepat di depan tatapan takjub orang banyak, perlahan-lahan lonceng itu melayang naik dari tanah. Gerakannya tidak cepat, tetapi setiap kali lonceng itu melayang sedikit lebih tinggi, ia akan mengeluarkan bunyi denting yang berubah menjadi riak. Akhirnya, lonceng itu meluncur ke arah Suming. Lonceng raksasa itu menyusut dengan cepat, dan ketika semakin dekat dengan Suming, lonceng itu menyusut hingga seukuran kuku jari. Lonceng itu dengan cepat menyatu di tengah alis Suming dan menghilang. Begitu menyatu dengan tubuh Suming, terdengar bunyi lonceng keras dari dalam dirinya. Denting lonceng menyebar ke seluruh area, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa terguncang hingga ke lubuk hati. Pada saat itu, pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan wanita tua dari suku Danau Warna pun berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi ketika kerumunan itu perlahan pulih dari kebingungan mereka dan pikiran mereka menjadi jernih, mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit, tetapi Suming tidak dapat ditemukan. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak di pegunungan, tidak di tempat lain. Suming sama sekali tidak dapat ditemukan. Seolah-olah dia tidak pernah muncul dan semua yang terjadi hanyalah mimpi yang diimpikan oleh orang banyak. Setelah hening sejenak, keributan pun pecah di antara orang-orang. Apakah dia sudah pergi? Apa yang baru saja terjadi? Rasanya seperti hanya sesaat, tetapi ketika aku bangun, Jenderal Agung sudah pergi. Lonceng Gunung Han, lonceng Gunung Han, loncengnya juga diambil. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam di Gunung Danau Warna. Wajahnya tampak termenung. Di sampingnya, Yan Luan mengerutkan kening. Dia juga mencari Suming di sekitar area tersebut, tetapi tidak berhasil. Saat semua orang mencari Suming, tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Orang yang berteriak itu berada di dekat tempat Xuan Lun berada di kota Gunung Han. Xuan Lun berdiri di sana dengan rasa takut di matanya, diam dan tak bergerak. Ada seorang pria tidak jauh darinya. Dialah yang berteriak tadi. Dia melihat garis merah berdarah di leher Xuan Lun. Darah mengalir dari garis itu dan akhirnya menyembur keluar dari luka tersebut. Ketika perhatian kerumunan beralih kepadanya, kepala Xuan Lun tiba-tiba terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Saat kepala itu berguling ratusan kaki jauhnya darinya, tubuhnya pun jatuh. Kerumunan itu langsung terdiam. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun. Tetua suku Pukiang tampak pucat saat berdiri di Gunung Pukiang. Dialah satu-satunya yang melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya, tingkat kultivasinya mungkin berada di tahap menengah alam transendensi, tetapi saat ini, dia tidak dapat melihat dengan jelas di bawah pengaruh denting lonceng Gunung Han. Namun, Suming pernah datang ke sini sebelumnya. Tetua suku Pukiang menarik napas dalam-dalam. Pikirannya kabur ketika mendengar dentingan lonceng, tetapi begitu kekuatan besar menepis kabut di kepalanya, pikirannya menjadi jernih. Saat pikirannya jernih, dia melihat Suming yang mengenakan baju sirah kabut hitam berjalan ke arah mereka dari langit.
Begitu berada di atas Gunung Pukiang, dia mengambil separuh tengkorak yang tersisa, satu-satunya bagian kepala yang masih utuh setelah dihantam petir bertubi-tubi. Setelah itu, dia melirik tetua itu. Tetua suku Pukiang tidak akan pernah melupakan tatapan itu. Setiap kali mengingatnya, ia masih akan bergidik seolah-olah petir baru saja menyambar tubuhnya. Ia melihat Suming berjalan menjauh dari gunung. Dengan kilatan hijau di udara, seberkas cahaya hijau melesat ke arah Xuan Lun di kota Gunung Han. Cahaya itu berputar sekali di sekitar leher Xuan Lun dan kembali ke Suming. Pria itu tampak seperti sedang memikirkan sesuatu, tetapi ia segera mengangkat kepalanya ke arah timur, lalu berputar membentuk busur panjang dan melesat ke arah lain sebelum menghilang tanpa jejak. Saat seluruh penduduk kota Han Mountain dan ketiga suku itu terdiam, 3 busur panjang melesat di udara saat mereka menyerbu dari kejauhan. Pemimpin dari ketiga busur itu adalah lelaki tua bernama Liu. Dia mendekat dengan cepat dan berdiri di langit di atas kota Gunung Han dengan ekspresi serius. Pemandangan pertama yang dilihatnya saat tiba adalah rangkaian Gunung Han yang menuju Gunung Pukiang yang bergoyang karena kehilangan beberapa pilar batu. Dia menyipitkan matanya. Orang-orang dari Gunung Han tidak mengenali lelaki tua itu, begitu pula pria dan wanita yang datang setelahnya. Namun, ekspresi bingung muncul di wajah wanita tua dari suku Danau Warna ketika ia melihat lelaki tua itu. Orang lain yang mengenali lelaki tua itu adalah Han Changzi, yang masih berdiri di Gunung Timur yang tenang dengan wajah pucat. Saat melihat lelaki tua itu, ekspresi hormat langsung muncul di wajahnya. "Salam, pemimpin Liu, kakak Chen, kakak Su," sapa Han Changzi dengan lembut, sambil menatap pria dan wanita itu. Begitu kata-kata Han Changzi terdengar, kegembiraan langsung muncul di antara kerumunan dan di sekitar Gunung Han. Semua orang menoleh ke arah ketiganya. Klan Langit Beku, pasti itu utusan dari klan Langit Beku. Mereka mempercepat perjalanan mereka beberapa bulan kali ini. Orang-orang dari klan Langit Beku telah tiba. Seleksi murid akan segera dimulai. Sayang sekali, jika mereka datang lebih awal, mereka pasti sudah melihat apa yang baru saja terjadi. Aku penasaran siapa yang cukup beruntung untuk diterima di klan Langit Beku. Jenderal Agung pasti bisa. Perdebatan dan keributan pecah di antara orang-orang. Rasa iri, kegembiraan, dan berbagai macam perasaan campur aduk muncul di dalam diri mereka, yang kemudian tercermin di mata mereka saat mereka mengarahkan seluruh perhatian mereka kepada 3 orang di langit. Sebagian besar penduduk kota Han Mountain berkumpul di sini dengan tujuan bergabung dengan klan Langit Beku. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat saat ini? Sekalipun peluang mereka tipis, bukan berarti itu tidak mungkin. Lelaki tua di langit itu sepertinya tidak mendengar diskusi tersebut. Ia menatap rantai Gunung Han dan cahaya di matanya berkedip sebelum ia mengangkat kepalanya untuk melihat Gunung Pukiang. Pria dan wanita di sampingnya tampak tenang meskipun menjadi pusat perhatian orang banyak. Mereka sudah terbiasa dipandangi orang luar seperti ini. Orang-orang dari klan Langit Beku selalu menarik perhatian massa seperti matahari yang terik kemanapun mereka pergi. Terlebih lagi sekarang karena mereka berdua berada di sini untuk menerima murid untuk sekolah. Saat ini, status mereka melambangkan Langit Beku. Nantian, Kejiusi, dan Leng Ying juga hampir tidak mampu menahan ketenangan. Mereka mengepalkan tinju ke arah 3 orang di langit. "Salam, utusan klan Langit Beku. Saya Nantian." "Salam, utusan klan Langit Beku. Saya Kejiusi." "Salam, para utusan. Saya Leng Ying." Meskipun 3 berserker transenden menyambut mereka, pria dan wanita dari klan Langit Beku hanya memberi mereka anggukan singkat sebagai tanda terima kasih. Lelaki tua itu bahkan tidak peduli. Ia malah mengerutkan kening sambil mengalihkan pandangannya dari Gunung Pukiang dan menatap langit. Tempat yang ia tatap adalah tempat di mana wujud asli patung Dewa Transendensi pernah muncul sebelumnya. "Adik perempuan Han Changzi, kami berdua mendapat perintah untuk datang dan menerima murid. Kita sudah lama tidak bertemu, mari kita mengobrol nanti." Wanita cantik itu tersenyum pada Han Changzi dan mengepalkan tangannya sebagai salam. Ia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan tertuju pada Han Feizi. Dengan sekali pandang itu, ia terkejut, tetapi senyum masih teruk di wajahnya saat ia berbicara ramah kepada Han Feizi yang berdiri tenang di kota itu. "Kau pasti adik perempuan Han Feizi.
Selamat atas gelar Jenderal Ilahi Transendensi dan pemanggilan wujud sejati patung Dewa Transendensi saat kau mencapai transendensi setelah mencapai kesempurnaan besar di alam pemadatan darah. Jika guru sebelah kiri mengetahui hal ini, pasti akan menimbulkan kehebohan di dalam klan Langit Beku. Pria bernama Chen yang berada di sisinya juga ragu sejenak. Tentu saja, dia telah melihat bahwa Han Feizi belum mencapai transendensi. Namun, dia tidak dapat mempercayai bahwa ada orang lain di kota itu yang berhasil mencapai transendensi. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres padanya. Pria bernama Chen itu tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Han Feizi sambil berbicara dengan senyum. Aku juga ingin mengucapkan selamat atas pemberian gelar Jenderal Ilahi Transendensi dan pencapaian kesempurnaan di alam pemadatan darah. Ini jelas bukan perkara biasa. Adikku, kau perlu beristirahat dengan baik dan pulih secepat mungkin. Saat keduanya berbicara, perdebatan keras di sekitar mereka seketika terhenti. Tatapan yang tadinya bersemangat, penuh konflik, dan iri hati berubah seketika, dan mata mereka tampak memancarkan ekspresi aneh saat menatap pria dan wanita yang berbicara. Kata-kata mereka tidak hanya membuat suara kerumunan terdiam, Han Feizi juga mengerutkan kening sebelum mengangkat kepalanya dan menatap kedua orang di langit. Orang yang mencapai transendensi setelah meraih kesempurnaan besar di alam pemadatan darah bukanlah aku.